wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, pertama-tama kita membaca sholawat ya untuk pembukaan di YouTube channel Dunia Hiburan ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala Nur Anwar Wasir Asrar wa Tilal Ahyar Miftahi Babil Yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar Walil Adhar Wasibil Ahyar Adadani Amillahi wa Ibdoli Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat. Dan juga tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti dari Rasulullah SAW. Amin. Para pemirsa YouTube channel Dunia Hiburan, mudah-mudahan para pemirsa juga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin para pemirsa ada yang akan bertanya, nanti silakan bertanya masalah perjuangan seorang artis ya, Ustadz Ujang Bustomi, dan saya juga artis dulu di tim pemburu hantu tahun 2003 sampai 2007. Artis 3 zaman ya. Nah, silakan ya, saya akan menjelaskan sedikit sebelum ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan langsung dipotong. Jadi dimanapun kita berada, masalah dunia gaib atau dunia teluh, santet, guna-guna, dan lain-lain di kalangan artis, di kalangan pejabat, di kalangan apa sajalah pekerjaannya, di kalangan pedagang maupun orang biasa, tetap ada ya dalam hal perdukunan atau ke dukun santet, dukun sihir, dan lain-lain, atau dunia di dalam dunia ini. Kenapa? Karena mau dari hidup ini, di dunia ini, hukum adat dan hukum Islam itu sama-sama berjalan. Jadi sampai akhir kiamat pun dukun santet itu tidak akan pernah hilang. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, pokoknya artis disantet, artis diteluh, banyak. Ya, yang saya dengar itu banyak. Ya. Lalu kenapa sampai akhir kiamat masih ada? Ya kan? Karena ada guru, ada murid, ada guru, ada murid, terus berjalan. Dan orang-orang yang imannya lemah, syirik, hasud, dengki, ya, itu dia akan menjalani dengan pekerjaan yang memang untuk meneluh orang. Salah satu contoh, tidak usah jauh-jauh, di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah saja pernah mau disantet, tapi tidak kena dan tidak mempan. Ya. Terus juga di zaman Nabi Musa, ya, tukang sihirnya Firaun, ya, pakai tongkat, dan Nabi Musa juga pegang tongkat. Nabi Musa alaihissalam, ya, dukunnya Firaun, dukun sihir ya, yang di Al-Quran dukun sihir, bukan dukun sunat, bukan dukun beranak, ya kan, bukan dukun patah tulang, beda. Ya, itu tongkatnya menjadi ular. Setelah menjadi ular, nah tongkatnya Nabi Musa juga dengan kebesaran ayat Allah, Nabi Musa membaca ayat, jadilah ular juga. Akhirnya dimakan ular, tukang sihirnya dimakan oleh ularnya tongkatnya Nabi Musa. Nah,
Di situ loh salah satu contoh ya kegaibannya Allah. Jadi kalau ada artis yang kena santet, ada yang saya pernah dengar, tidak saya sebutkan namanya, wah pernah di santet, lagi nyanyi jatuh, lagi ini jatuh, ya terus sakit, terus ini, ya banyak sekali di infotainment yang saya dengar. Ada pertanyaan langsung potong saja. Ya. Bang Haji, ini ada pertanyaan, cara menyangkal santet itu seperti apa? Ya, nah ini sangat penting kepada para artis yang memang kalian beragama Islam dan suka sholat maupun tidak sholat, ya saya tidak bicarakan sholatnya ya, sholat antara hablum minallah, antara kita dengan Allah. Cara simple untuk penangkal guna-guna telur santet, saya kasih yang singkatnya, yang gampangnya dan mudah, bisa dilakukan oleh siapapun dan bisa dibuktikan, ya bisa dibuktikan. Bisa nanti saudaraku juga lihat di channel YouTube saya, Bang Haji Ridwan Koboy, bisa lihat yang orang kita kasih air putih doang muntah darah, dia keluar dari hidung ini, ya kan? Nah itu buktinya ayat Allah. Nah jadi saya serius ini ya, saya ijazahkan ini ayat untuk saudaraku sesama artis dan siapapun orang umum yang melihat, yang menonton ini, saya ijazahkan, saya redho dunia dan akhirat. Contoh mudah. Ambil, kita sholat hajat dulu 2 rakaat. Setelah sholat hajat, perhatikan ya, setelah assalamualaikum, ambil air ya, bacakan surat Al-Ikhlas 7 kali, tahan nafas 7 kali, tahan nafas, tarik nafas, tarik, baca, tiupkan, harus tahan nafas ya, harus tahan nafas, dan lidahnya tempelkan ke langit-langit sedikit, tahan nafas, baca, tiupkan 7 kali. Ayat kursi 3 kali, tahan nafas, sekali, tiupkan lagi, lalu minumkan kepada yang sakit atau kepada kita juga minum, dan sisakan buat mandi, campur dengan air. Itu saja. Kalau memang kita ada guna-gunanya atau telur atau apa, akan muntah, atau kita kasih teman kita atau saudara kita, kalau dia ada guna-gunanya, dia akan muntah. Dan satu lagi, kalau saudaraku, guys, my bro, sama artis, kalau perasaan gak enak nih, kok kayaknya badan saya kena guna-guna apa enggak, kok hati gak enak ya, udah lakukan itu. Setelah itu mandi, baca surat Al-Ikhlas, Kulhuwallahu ahad Allahu somad lah ya, dibaca, tapi meram sambil baca tuh, sambil mandi baca di hati. Pas kita mau ngambil sabun, jangan meram, ntar ngambil sabun ngambilnya sampo lagi, ya kan, ngambil sampo. Nah, jadi meram, baca Allah. Ya Allah, kalau memang di badan hamba ada guna-guna telur, keluarkan ya Allah atas izinmu ya Allah. Al-Fatihah di hati. Di dalam hukum Islam, kita membaca ayat Quran, kita harus meram. Jangan melihat kemaluan kita, nggak boleh. Itu tidak adab, tidak adab sopan santun. Jadi mesti meram bacanya. Oh, boleh nggak kita baca ayat Quran, surat Al-Ikhlas dan lain-lain itu di dalam kamar mandi? Boleh saja. Yang tidak boleh megang Quran bawa ke kamar mandi, itu nggak boleh. Megang Quran lagi head, nggak boleh. Gitu loh. Ya. Kalau kita baca di dalam hati boleh. Seandainya kita wafat, kita meninggal dalam keadaan kita lupa kepada Allah di dalam kamar mandi, nanti bisa-bisa matinya kita su'ul khotimah, bukan husnul khotimah. Nah, jadi lakukan itu. Kalau benar memang kena guna-guna, bisa muntah, bisa apa semua, keluar, bersih, yakin kepada ayat Allah. Harus percaya dan yakin beda. Percaya sama saya, silakan, itu namanya hablum minannas. Hablum minallah, yakin kepada Allah. Yakin terbagi lagi 4. Yakin, enul yakin, hakul yakin, hakikul yakin. Ikatan para nabi, hakikul yakin. Yakin, enul yakin kita, enul yakinnya udah bagus.
Hakul yakin tingkatan para wali Allah. Di situ. Nah, itulah cara. Kalau ada yang tanya lagi, potong ya. Jadi itu cara singkatnya yang saya ijazahkan. Ya, saya ijazahkan. Oh, boleh nggak saya ijazahkan seperti begini? Boleh saja. Yang nggak boleh, kita nonton YouTube tanpa ijazah, kita ikutin tuh. Nggak ada stres ntar. Ya, ntar kayak anak yatim saya lagi. Nonton di YouTube, belajar di YouTube, nggak ada gurunya, nggak dibimbing, nggak ada bimbingan. Akhirnya jadi kesurupan macan dulu, emaknya lagi sholat ditendang. Nah, ngaco jadinya. Nah, disitulah. Jadi untuk para artis, ya, saudaraku semua, itu cara singkatnya. Ya, silakan. Lagi. Kalau ini dakwah Ujang Bustami itu bagaimana kalau menurut Bang Haji? Dakwah apa perjuangan dia melawan dukun santet? Ya. Ustadz Ujang Bustami, saya kenal beliau 20 tahun. Beliau lebih tua saya umur, dan beliau adik saya, adik angkat lah, saudara lahir batin saya. Ya. Jadi saya kenal beliau 20 tahun kurang lebih. Perjuangan beliau memang berasal dari awalnya beliau pesantren. Ya, beliau juga hafiz Quran. Ya, beliau memang dulu juga suka ceramah-ceramah dan lain-lain. Sekarang beliau dengan hati nuraninya menumpas dukun-dukun santet, dukun-dukun teluh, yang sehingga kemarin ada insiden kecelakaan. Ya, sampai saya besuk sana ke Cirebon. Ya, alhamdulillah beliau sekarang sudah sehat, alhamdulillah. Ya, dan itu perjuangan yang sangat, kalau sampai beliau wafat, itu jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Nah, jadi perjuangan itu. Nah, kalau saya, memang saya mengobati orang-orang yang kena santet, kena santet, teluh apa dan lain-lain seperti itu. Jadi beliau itu sangat bagus sekali, ya, perjuangannya. Dan nyawa taruhannya. Mengobati orang kena santet sama melawan dukun santet itu taruhannya nyawa. Ya. Kemarin Ujang Bustami sempat tepar tuh lawan ya. santet. Itu kronologisnya seperti apa, Bang? Kronologisnya begini. Kurang lebihnya pas itu kan sebenarnya episode yang keberapa? Karena waktu itu ketua dukun santetnya itu masih penasaran, masih menantang. Sehingga yang ketiga kalau nggak salah itu ada yang insiden kemarin itu yang ketiga atau yang kedua, yang ketiga datang masih ini. Nah, Ustadz Ujang masuk ke dalam goanya dukun santet itu, ke rumahnya dukun santet itu kayak goa begitu. Nah, pada saat sama-sama nyerang, Ustadz Ujang bersila, sama-sama nyerang, ya sama-sama adu kekuatan. Nah, itu tiba-tiba pintu besi yang berat itu Ustadz Ujang jatuh, itu jatuh juga, kehantam. Jadi kena serangan, itu jatuh Ustadz Ujang. Nah, terus pintu itu juga ikut jatuh, begitu. Ya, nah, Ustadz Ujang menghadap ini, jadi kena ininya robek, bolong dan darah itu. Itu disengaja fisik ya? Disengaja. Pada saat itu tidak dengan kontak fisik, tidak dengan ilmu dalam, ilmu kebatinan ya, ilmu kebatinan, tidak dengan ilmu luar, ilmu silat luar, tidak, sama-sama serang. Perjuangan Ujang Bustami di melawan dukun santet kan sekarang viral, banyak yang ngikutin. Bagaimana menurut? Ya, kalau memang banyak di luar sana yang seperti Gus Idris, Gus Nur Samsun dan lain-lain, itu sah-sah saja, silakan saja, bagus-bagus saja, ya sama-sama. Karena dukun santet ini kan seluruh Indonesia ada, seluruh Indonesia itu ada, tiap wilayah ada, Kalimantan, ya, Pulau Jawa, ya kan, Jawa Barat, Jawa Timur, itu ada, semua ada, ya, seberang lautan, NTB, NTT, Aceh, semua itu ada, setiap wilayah itu pasti ada, tapi tidak kelihatan terkadang gitu. Siapa sih yang mau ngaku saya dukun santet nih, begini-begini, kan nggak ada yang begitu, ya kan, istilahnya. Nah, kalau saya memang dulu mantan, sekarang saya udah tobat, mantan dukun santet memang, gitu. Ada lagi pertanyaan?
dari netizen coba. Pertanyaan aja, silakan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan santet itu sendiri, Bung Haji? Ya begini, kadang orang itu susah membedakan ya, mana santet, mana pelet. Nah itu harus ada perbedaan. Kalau santet itu sudah jelas menyakiti, ya menyakiti ke fisik. Nah tapi ada juga yang tidak ke fisik. Contoh, santet itu mempergunakan dengan bantuan jin kafir atau siluman atau jin kafir. Jadi bisa siluman atau jin kafir itu, menggunakan jin itu merusak ke fisik, merusak ke rumah tangga, merusak usaha. Gitu. Jadi bisa seperti itu. Nah, kepada para artis, saya harapkan ya tetap berhati-hati, ya. Rambut sama hitam, darah sama merah, hati orang siapa yang tahu, ya kan? Kita harus berhati-hati, jangan tidak percaya, ya. Kalau nggak percaya dengan adanya santet ini, itu hukum adat dan masih ada, gitu. Karena mungkin yang nggak percaya karena belum pernah ngerasain disantet, gitu. Kalau udah ngerasain disantet, baru tahu, gitu kan, gitu. Nah, di situ. Jadi begitu saja para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini bermanfaat ya kepada semua netizen dari dunia hiburan, channel dunia hiburan ya. Semoga kita tetap waspada dan berhati-hati, tetaplah berzikir, sholat dan baca sholawat dan lain-lain. Ya, insya Allah kita akan terhindar dari serangan santet, teluh dan guna-guna ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.